Oh, di sini Mbah. Assalamualaikum Tuan Kumbadang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti ini Tuan Kumbadang. Apa? Kemarin ketika saya ditugaskan untuk mengintai lintah-lintah yang berada di bawah tanah itu, saya mendapatkan informasi yang cukup penting untuk Tuan Kumbadang dengarkan. Ya apa-apa. Silakan. Mas, Mas, kau juga perlu mengetahuinya. Ada Seperti apa? ini, Tuan Kumbadang dan Tolong dirungokna bareng-bareng Mas. kalian anak buah dari Tuan Kumbadang tolong dengarkan. Ya. Seperti ini, saya mendengarkan obrolan ataupun perbincangan antara lintah yang berada di bawah tanah secara seksama. Saya benar-benar mendengarkan secara jelas. Mereka mengatakan bahwasanya mereka akan menyebar di seluruh wilayah hutan Sawiara. Mulai beraksi seperti itu. Mungkin seperti itu. Mereka akan menyebar di seluruh wilayah Sawiara. Dan mereka menunggu manusia-manusia seperti kalian menginjak lintah itu. Dan ketika lintah itu terinjak oleh kaki manusia, itu akan masuk ke dalam tubuh kalian, para manusia. Dan ketika lintah itu masuk, saya mendengarnya sekali. Kita bisa memanfaatkan tubuh manusia-manusia itu. Seperti itu Tuan Kumbadang. Sangat berbahaya. Ini seperti ranjau lintah yang sudah terpendam di bawah tanah di seluruh wilayah Sawiara ini. Tapi kau bisa mengetahui posisi-posisi lintah itu menempatkan diri. Itu dia. Saya tidak mengetahuinya. Itu mohon maaf sekali Tuan Kumbadang. Saya itu hanya bisa mendengarkan dan mengerti apa yang hewan bicarakan. Seperti itu. Untuk mengetahui posisi saya tidak tahu. Dan perlu kalian ketahui jumlah mereka ternyata sangat banyak. Yang saya dengarkan, yang digundukkan tanah itu kemarin, itu hanya lintah-lintah yang mungkin saja memiliki jabatan tinggi di gerombolan lintah-lintah tersebut. Ternyata di bawah tanah lagi ada ribuan lintah, bahkan mungkin jutaan, yang itu siap menyebar ke seluruh wilayah Sawiara. Lintah itu berwarna apa? Lintah itu berwarna coklat. Saya melihat satu lintah masuk ke dalam dari gundukan itu. Lintah itu masuk ke dalam tanah jadi nggak kelihatan kasat Iya. mata. Itu yang tidak bisa saya ketahui. Pertama, jumlah mereka banyak. Yang kedua, mereka semua bersembunyi di dalam tanah. Dan ketika kalian menginjak mereka itu bertugas hanya untuk menunggu saja. Menyerang sih tidak. Saya rasa tidak. Mereka hanya menunggu diinjak oleh kalian para manusia. Nanti mereka akan masuk dengan cepat ke tubuh kalian dan akan memanfaatkan tubuh kalian ataupun mengendalikan. Ya, bahaya ya. Ya wis, seperti ini Sinta. Jadi saran saya, tolong Ya. jauhi dulu wilayah Sawiara ini. Ya Tuan Kumbadang. Iya ini. Tolong. Saya tidak rela kalau Tuan Kumbadang kenapa-napa. Seneng Bu. Ya, seperti ini saja Sinta. Bagaimana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas informasi yang sangat penting ini. Ya, Untuk sementara ini karena saya mendapatkan kabar itu, mungkin saya akan melewati pinggiran saja. itu lebih baik. Kamu ikut. Tapi jangan ikut mah. Tapi tolong kau pantau dan dengarkan apa yang mereka rencanakan dan sampaikan terhadap kita jika kau sudah mendapatkan informasi yang mumpuni. Harapannya apa? Nah, mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini nih. Ini kerja bagus luar biasa. Saya apresiasi. Saya tergantung Mbak Dangik. Kalau Mbak Dangik, Tuan Kumbadang ini memerintahkan saya seperti itu, saya akan lakukan. Oh iya. Kamu dengerin ini bawaan saya, kamu lebih bawah lagi, jadi kamu harus patuh juga terhadap ini. Mengerti?
Tapi kalau tidak keluar dari mulut dari langsung perintah Mbah. Kamu intai terus tuh si para linta yang jabatannya tinggi, siapa tahu ada rencana untuk diinjak kita lagi seperti itu. Baik Tuan Komandan. Nah, sama saja dengerin. Saya akan segera lakukan. Masuk kudu esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh tak kalau sama gendeng. Apa sih jadi kok pelek kamu ini? Ini kan membahayakan. Ini adalah hal baru yang belum pernah kita temui. Ranjau loh, ini masuknya kan. Ranjau lintah ini mas ini. Baik teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru mau masuk ke Sawiara. Alhamdulillah kita mendapatkan informasi dan pertolongan tentunya ya, dimana kita untuk malam ini mungkin kita jangan masuk ke wilayah Sawiara terlebih dahulu, dikarenakan mungkin mereka sudah merencanakan banyak hal yang belum kita ketahui, dan salah satunya itu menanam sebuah ranjau yang berupa lintah, dimana siapapun yang menginjak dan pas yang bawahnya ada lintahnya, itu lintah itu akan segera cepat masuk ke tubuh kita dan mengendalikan tubuh kita. Nah, ini kan sangat mau berbahaya sekali. Dia gini nggak bisa mas. Ya kalau lintah sirpoh sih ya bisa. Ini lintah apa mas? Nah dari hal ini kita menggali informasi lewat pinggiran Sawiara terlebih dahulu saja. Ya, jadi penting hati-hati. Kira-kira langkahmu ragu, tahan. Belokin Karena nanti Pak. biasanya dari hati kecil itu yang menuntut untuk keselamatan. Makanya dengarkan hati kecilmu itu. Oke, siap. Sholat ya Lur. Sholat terlebih dahulu jam 18.20. Seluruh doakan kita upload jam 18.20. Oh, yang mana? Assalamualaikum Bang Sarif. Bum. Sakna gue, mulai jotokan jawal. Yang Terompes bae gue cangkemnya tangik. kasih pelajaran yang biasanya memang sama jenengan itu jawal dan Gendos apa kondos gunane ngulangi omongannya mas Ganang. bulat. Kok biar nih? Assalamualaikum Yang Arif. Ada guyon dah lah. Kelebihannya temenan dene. Ya Sarif. Tangik banyak terompes yang. Assalamualaikum Yang. Yang. Aku dengar ngomongan aku. Yang kesurupan mas. Temenanan. Temenanan bang. Mas mbak. Coba. Yang. Ada ngomong tadi sisi pencar. Ya. Istighfar kok yang we. Ya Sarif. Istighfar yang. Ilmu angin kun. Temenanan kok. Tiga kan. Astagfirullahaladzim. Sayyidina Muhammad yang alinya. Yang istighfar ya. Awas kayak menyerang kan? Lagi priwe Mas Mas. Tuh, John. Kan tadi kayak gipang. Aduh. Lingang. Bang, kita kepriwe dengan ya sarif gipang. Nggak tahu, aku juga nggak tahu kun. Oke. Bang. Ketempel demit di Mas. Mudah bang. Istighfar. Awas. Ya. Kok bukan baik. Ya.
yang nasihat. La ilaha illallah. Subhanallah. Nah, Anu kenapa ya? Yang bau kanan ada apa? Yang Astagfirullahaladzim. Tidak boleh seperti itu yang. Tidak boleh seperti itu yang. Putri darah yang. Yang kita semua cucu yang. Yang kali. Sabar yang. Anak apa? Orang beres mas. Ini kan orang biasa nih kok. Astagfirullah. Oke, nasi ngorok beres di situ. Cemprek di situ. Yang astagfirullah ya. Elinya. Eli ngisir obat kok mas. Elinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok besit? Ngolak. Ya ada masalah ini. Astagfirullah. Pertama ini ngomongin Mbak. Astagfirullah. Gun, Mas Kanang Gun. Saya baru dapat kenapa diserang. Kong Ejeng apa lu? Mas dulu, Mas. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Ini maksud saya, manusia. Ini maksud saya. Maksud apa yang kamu maksud kalau tiba-tiba masuk? Dia pasti sudah menginjak lintah-lintah itu. Lalu jika memang dia sudah menginjak, cara menanganinya bagaimana menanganinya? Saya tidak tahu. Dari mana kamu tahu dia menginjak? Mas Gun. Wah, Mas. Saya yakin sekali. Astagfirullah. Mas. Oh, lihatnya dia menginjak. Mbak, santai, Mbak. Tidak melihat. Tetapi Santai, Mbak. tadi Santai. saya melihat ada kambing hutan di sana yang menginjak langsung berubah jadi seperti ini. Maksud saya jadi berkelakuan aneh. Waduh, Terus gimana ini, Mas? Iya Tuanku Madang. cara menanganinya bagaimana? Cara menanganinya? Ya kamu tahu nggak caranya buat nanganin ini? Tunggu dulu. Sejauh ini saya bisa berbicara dengan hewan. Semua hewan memiliki. Ini Mas. kucing gede ini. Manusia. Punten yang. Manusia. Hati-hati Tuanku Madang. Kucing gede ini pasti memiliki kelemahan. Mas. Ini kalau dibiarkan pasti nyerang semua, Mas. Tuanku Madang. Mas. Jaran jenengan ngerti titik sandine yang macan. Daripada resiko loh. Terima kasih, kamu keluar terlebih dahulu. Daripada resiko nyerangin ke semua loh, Mas. Kucing gede. Kucing. Yang. Dos. Sebelah kanan, Dos. Dia lemu, kucing lemu dia. Dengan kucing gede. Kucing jeret. Us. Bah, itu kan kucing.
Istighfar yang istighfar weh. Ini jadi lintah ya. Iya. Harap. Telepon itu. Mas diterangan di sini mas. Kasek. Sini teh buat mas gol. Buntut sih anak ditahe masih di. Masa nggak jagomi? Matang. Ada apa? Katanya panik sekali. Kenapa? Katanya menginjak lintah. Lintah. Coba dicek dulu. Tadi di sini kan di sini sama sana. Soalnya tadi ditarik Menginjak itu di bagian pasti kalau tapi dia tadi narik sininya. Lagi apa? Tenang. kejadian kapan? Baru. Apakah ini tidak menyerang? Aman. Kita nggak bisa bergerak sama sekali. Yang tenang yang. Yang sering tenang yang. Aduh, sakit banget. Apa dos? Kasih Lara. Aduh, gagal bu. Kucing bu. Ini yang mana bu? Debu mas. Yang tenang yang. Tenang yang Sarif. Kami sudah mengusahakan kesembuhannya yang. Mas sampai banget kasihan. Awan sih ya. Sabar yang sabar, istighfar. Iya Ben. Menginjak-injak apa ini? Lintah ranjau lintah. Subhanallah, ini bahaya sekali. Bahaya bagaimana Bahaya. tolong jelasin. Fit. Darahnya memisah. Darahnya misah. Kau lihat, Dari saya mas. di bawah ini adalah racun yang masuk. Dan yang di atas adalah darah dari pangkalan sapi. Kayak minyak. Semacam Iya. minyak dengan air seperti itu. Nah, dia tidak akan menyatu. Saya sudah kocok bolak-balik. Dia mengisah. Bahkan kau lihat ini. Lama-kelamaan. Yang seperti minyak ini. Menghilangkan darahnya. Lalu langkah apa yang paling tepat Tuan Tabibon itu? Yang sabar ya yang. Cepat sekali menguasai dari tubuh ini. Lama-lama cairan itu menguasai berarti. Ya, Tapi masih ada darah. masih. Tapi pergerakannya sangat cepat sekali. Jika kau biarkan terlalu lama, pasti minyak yang masuk dalam darah itu akan menguasai semua tubuhnya Dan menghilangkan darahnya. dan menghilangkan darahnya. Astagfirullah. Lalu Gimana mas? apa yang terjadi jika sudah dikuasai? Apakah semakin brutal? Pasti itu semakin brutal dan dia tidak akan bisa kembali untuk sadar. Jika minyak itu menguasai tubuhnya, dia tidak akan pernah sadar kembali. Lalu menurutmu caranya bagaimana untuk menyembuhkan yang Sarif ini?
Apa butuh perawatan? Tentunya. Tapi mau Seperti ini saja. gagak. Saya sedikit ada salah. Saya akan upayakan semaksimal mungkin mengeluarkan minyak yang ada pada tubuh Pangeran Salib dengan cara saya keluarkan dari atas, lalu saya siapkan. Saya ada tempatnya. Darah saya keluarkan. Keluar. Ada seperti ember Penampungan. penampungan. Di situ saya nanti pisahkan. Lalu setelah bersih saya masukkan kembali lewat paha bagian kanan. Maksudnya cuci darah itu? Cuci darah. Cuci darah itu anda Bonidin? Semacam seperti itu. Memisahkan minyak dengan Saya darah. ambil dari lengan sebelah kanan. Dipisahkan di tempat. Di tempat. Dibersihkan. Ya. Nanti Saya usahakan setelah yang di bersih, sini saya bersihkan dan saya ada. berarti setelah bersih darahnya dialirin lagi terus muter-muter. Sabar ya yang ya. Itu pun memakan waktu tidak sebentar. Ya nggak apa-apa, yang penting selamat lah. Yang penting sembuh, Beb. Tapi seperti ini. Karena darahnya saya ambil dari saya pun tidak menjamin apakah dia selamat. Itu hanya 30%. 30% apanya? Selamat. Yang 70%? Saya tidak tahu. Parah kayak gitu. Tolong diusahain Tuan Tapi Bonidin. Efeknya bahaya banget ya lo. Ada yang percuma badang ini lah. 30% bos. Ya maksudnya 30% kan berarti ada kesempatan untuk dia hidup. Saya minta persetujuan dari diri. Karena Pangeran Salib adalah yang jika kau biarkan seperti itu, saya pastikan jika minyak itu menguasai ke seluruh tubuhnya, dia tidak akan bisa kembali sadar. Dan kau menginginkan saya untuk menyembuhkan, saya usahakan. Dengan cara seperti itu, saya keluarkan darah dari lengan sebelah kanan. Saya masukkan ke penampungan. Dan di situ nanti saya bersihkan sebisa saya. Setelah bersih saya masukkan kembali. Itu adalah jalan satu-satunya untuk membersihkan. Ya tapi kalau Apapun yang bercampur dengan darah, itu caranya seperti itu. Tetapi kesempatan untuk hidup hanya 30%. Saya kira ada 30%. cara-cara lain lah. Resikonya gede nemen. Resiko. Tahu tapi Bonidin. Apa Ya, nggak yakin ada cara lain. Cara apa? Hanya itu. Karena ini Ya, adalah kayak gini berhubungan saja. dengan darah. Mungkin ini ke posisi kita sedang panik, jadi kita bisa memilah dan memilih solusi yang paling aman dan enak. Jika kita hanya berjudi 30%, 70%, ya saya tidak mau tentunya. Dan ini pun saya tidak bisa melakukan jika Pangeran Salib ada di tubuh teman-teman ini. Lalu, Mau tidak mau, saya bawa ke tempat saya. ya sekarang kau bawa saja. Jika saya lakukan di sini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Badan ini dan Pangeran Salib. Ya, Mas. Seperti saja, kau bawa dulu saja. Tapi nanti tolong, saya mengupayakan hal lain terlebih dahulu kalau memang 30%. Ini berarti kalau dibiarin lama-kelamaan habis itu darah. Dan mati juga. Pasti. Karena dia tidak sadar. Apapun yang dia melihat akan dimakan. Apapun yang dia... Bahkan untuk makan saja dia tidak mungkin ingat. Yang ada dalam pikirannya. Tadi kau mengatakan kalau darahnya sudah habis, dia akan brutal bukan mati. Ya kalau mati ya harus ada pilihan lain. Kalau memang waktu yang cepat ya dia. Bagaimana? Itu terserah dirimu. Tapi resikonya itu mas 30% kan mati kalau dicuci darah. Kalau dibiarin ini mungkin brutal berarti. Brutal tapi tetap hidup. Maksudnya apa gimana sih?
kemungkinan mati itu ada. Cuman yang ada dalam pikiran ini, Pangeran Sarif, jika dibiarkan, itu akan menguasai dan tidak akan pernah sadar. Dan menyerang siapapun. Makan pun dia tidak akan. Berarti nggak apa-apa. Pasti seperti ini. Oh, brutal terus sampai darahnya habis baru mungkin mati seperti itu, Mas. Tekan dari kelas selawase kayaknya Apapun lho. yang dia lihat pasti akan diserang. Takutnya bertarung di mana. Dia capek atau bagaimana. Cuman jika dibiarkannya seperti ini, tidak mungkin bisa mengenali apalagi kalian. Sabar ya yang ya. Semua yang ada di hadapan dia pasti dianggap musuh. Jadi sementara bawa dulu Tuan Tabib Pondin. Nanti saya akan mengupayakan hal lain lah. Jika memang itu hanya 30%. Ya sudah, ini saya bawa. Tapi saya minta padamu, tolong kunci ini. Jangan sampai membawa buta di sana. Udah, saya vakuin. Tolong Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. %, Mas. Terus sini tuh, Mas. Gak ada pilihan lain, Mas. Iya, ngerti. Paham, aku paham banget. Cuma kita yang nggak boleh menyerah seperti ini, Mbak. Mas aja kita bergantung dengan. Iya sih, iya. Tapi kalau dibiarkan juga kasihan yang Sarifnya, Le. Ya tadi kan saya ngomong, kalau dibiarkan justru mati ya mending tidak ada pilihan lain. Kalau dibiarkan tetap hidup, ya kita cari pilihan lain, Mbak. Tetapi kalau mengulur waktu, Mas, darahnya udah menjadi minyak semua. Yang macan nanti nyerang ke siapapun yang dia lihat. Bahkan untuk makan saja kayaknya dia tidak ingat tadi kata Tabib Pondin. Itu ujung-ujungnya. Saya rasa kesempatan 30% harusnya masih ada kesempatan 30% lumayan loh, Mas. Ketimbang kita nggak mencoba apapun. Kita nggak bisa ngulur-ngulur waktu di sini, Mas, maksudnya. Macan. Masalah tidak lintah. Terus gitu lintas sing domong nang Sindut. Brutal. Iya Mas, malah menang bae. Mas. Iwe, Ya mengkoda. sabar. Maksudnya melasi yang Sarif. Iya, nyong ngerti. Nyong paham banget. Yang gamenya kan mending diputusin kalian kayak gitu, maksudnya misalkan mau di Biar ada penanganan cepat maksudnya yo. ya kan siapa tahu Mas 30% ya memang Iya, kecil Pak. banget. Nyoy lagi orang ngalang-ngalangi orang, Pak. Tapi nyoy gitu ya keyakinan. Ada hal yang tidak terlalu beresiko. Nih, dimanapun tempatnya namanya orang berobat itu nomor satu keyakinan. Tapi Pondin seharusnya tidak mengatakan 30%. Ya, tapi kan adanya seperti itu Mas, gimana lagi Mas? Harusnya kau berdoa saja pasti sembuh. Jangan ngomong 30%. Sakit, Pak. Iya Mas. apa sih 30% apa sih? Aku kurang ngerti. Ya yang Sarif itu kan senang lintah, nah gua gede terus suwe. Jadi cairan racun sekang lintah kuwe tadi minyak. Sehingga orang dioperasi, orang cuci darah, semacam cuci darah. Lama-kelamaan tuh brutal terus. Dan selesai orang muda apa mati juga gitu. Tapi kalau cuci darah kesempatan hidupnya hanya 30%, 70%-an kemungkinan mati. Ini yang membuat Mas Ganang bingung. Tetapi kalau tidak ditangani secara cepat, minyak itu akan menyebar dan menghabiskan semua darah yang ada di tubuh yang macan. Putusnya mau bagaimana? Ya terus Mas Ganang yo. Apa menurut tol mikir di situ. Ini belum kan bisa. Aku juga aku tuh pas emot Iya. yang macam nyerang loh, maksudnya mengenai kan aku kurang ngerti.
Kok ngarep ya wis mlakune dadi